sabar ya Pak. Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan sejumlah bangunan di permukiman padat penduduk. Diduga depresi usai di PHK dari tempat kerjanya, seorang pria menyekap anggota keluarganya dan mencoba membunuh anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Takut dihakimi warga, seorang maling ponsel nekat menceburkan diri ke Kali Ancol, Jakarta Utara. Kloter jemaah calon haji asal Indonesia mulai berdatangan di Madinah, Arab Saudi. Para jemaah mendapat sambutan hangat dari perwakilan pemerintah Arab Saudi. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi, Kamis 25 Mei 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, kebakaran terjadi di permukiman padat di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Ya, diduga kebakaran terjadi karena ada anak-anak yang bermain korek api. Sabar ya Pak. Sejumlah warga panik ketika kobaran api melalap sejumlah bangunan di permukiman padat, Kelurahan Kelapa 3, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu siang. Kepanikan melanda warga karena khawatir api akan merambat ke bangunan lain. Api membesar dengan cepat karena banyak bangunan yang terbuat dari kayu. Dari kayu, itu bangunannya dari kayu, dan yang sangat mudah terbakar, Angin, memang hembusan angin sangat luar biasa tadi, lumayan tinggi. Kebakaran itu mengakibatkan 3 rumah hangus terbakar. Api berasal dari rumah salah seorang warga dan menjalar ke rumah tetangganya. Penyebab kebakaran diduga karena ada anak-anak bermain korek api di lantai 2 salah satu rumah yang terbakar. Terdapat apabila ada yang memainkan api atau membakar sampah tidak boleh ditinggal, apalagi di daerah pemukiman padat yang memang sangat rawan terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Dari Jakarta, pemirsa, aksi unjuk rasa mewarnai pembongkaran paksa bangunan ruko yang mencaplok saluran air dan bahu jalan di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan saluran air sebagaimana mestinya. Aksi unjuk rasa mewarnai pembongkaran paksa bangunan ruko yang melanggar IMB di kawasan Jalan Pluit Karniaga, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu pagi. Dengan membentangkan spanduk, mereka menggeruduk tempat ketua RT. Demonstran yang kebanyakan pegawai ruko mengaku mengalami kerugian pendapatan akibat adanya pembongkaran. Kasih makan keluarga pakai apa? Tokonya tutup atau gimana, Bang? Ya tutup lah. Nah, kita kan kerja dibayar harian. Bang, tuntutan ke sini apa jadinya? Tuntutan ke sini kan ini kan usul dari RT, itu kan. Kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh. Sebanyak 22 ruko yang kedapatan menyerobot bahu jalan dan saluran air, bangunannya dibongkar paksa petugas. Pembongkaran dilakukan setelah Pemkot Jakarta Utara memberi tenggat waktu 4 hari untuk membongkar secara mandiri bagi pemilik ruko. Lepas hari ini, Bang Adong. Kalau sesuai rekomtek dari data ada 22 ruko. Hari ini yang akan dibongkar. Iya. Personil yang saya turunkan hari ini sekitar 220 terdiri dari beberapa SKPD terkait, anggotanya tentunya, kemudian Satpol PP untuk Polri. Kasus pencaplokan saluran air dan bahu jalan umum mencuat setelah ketua RT setempat adu mulut dengan salah satu pemilik ruko yang diduga melanggar izin mendirikan bangunan.
Ketua RT setempat mengaku sudah melaporkan kasus ini pada kelurahan dan kecamatan sejak tahun 2019, namun tak pernah ditanggapi. Tim Liputan melaporkan. Seorang pelajar SMP di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan terkapar di lapangan olahraga sekolahnya dalam kondisi meninggal dunia. Ya, diduga korban terjatuh dari salah satu lantai gedung sekolah. Petugas langsung mengevakuasi jasad BN ke Rumah Sakit Akademis Jauri di Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, Kota Makassar. Siswa kelas 2 SMP Atira itu ditemukan terkapar bersimbah darah di lapangan olahraga sekolahnya. Diduga korban terjatuh dari salah satu lantai gedung sekolah. Demi penyelidikan lebih lanjut, jasad korban selanjutnya diserahkan ke Bidokes Polda Sulsel untuk divisum guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Inafis dari Polrestabes Makassar juga telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Pihak sekolah telah menyerahkan penyelidikan sepenuhnya kepada polisi. Petugas masih memeriksa sejumlah saksi. Ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, unjuk rasa menuntut kepala desa mundur dari jabatannya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Warga yang berunjuk rasa bentrok dengan polisi saat memaksa merangsek masuk ke kantor kepala desa. Aksi unjuk rasa ratusan warga desa Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat di kantor desa setempat diwarnai kericuhan Rabu siang. Massa terlibat bentrok dengan polisi yang berjaga di depan kantor kepala desa. Bentrokan terjadi saat warga mencoba masuk ke kantor untuk menemui sang kepala desa. Dalam aksinya, warga menuntut kepala desa mundur dari jabatan karena diduga tak transparan dalam mengelola keuangan desa. Tanah pecatu juga digadaikan. 1 atau 2 tempat. Nah, itu makanya BPD tidak ada yang tahu juga. Bukan kita sebagai masyarakat, BPD tidak ada yang tahu. Masyarakat tidak transparan. Kami sebagai masyarakat tuh minta transparan. Sudah berapa lama ya? Kemana ke arah uangnya itu? Sudah lama, Pak. Sudah 2 tahun ini. Polisi akhirnya membubarkan demonstran dengan menggunakan gas air mata. Pihak perangkat desa mengaku pernah mediasi terkait kesalahpahaman dengan warga, namun tidak menemui kesepakatan. Di pesanggerahan itu sendiri, terkait masalah sewa, artinya kami sesuai memang peraturan yang ada, kami tidak gadaikan. Jadi Pak Kades tidak gadaikan, tapi kita sewa, istilahnya sewa tahunan. Dia sewa pakai seperti biasalah, seperti tanah pecatu juga kan biasa. Warga mengancam akan melaporkan kepala desa ke inspektorat dan kejaksaan bila tak ada klarifikasi pihak kepala desa. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 1 orang jadi tersangka penyerangan ke permukiman warga di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat kejadian, polisi yang melerai pertikaian antar warga terpaksa menyelamatkan diri karena tindakan penyerangan kian brutal. Penyerangan sekelompok orang dengan petasan hingga berbagai benda berbahaya ke permukiman warga di Jalan Bekasi Timur 4, Jatinegara, Jakarta Timur membuat situasi mencekam. Kejadian pada hari Minggu itu terekam kamera CCTV. Beberapa petugas kepolisian yang berupaya melerai dan mengamankan TKP terpaksa menyelamatkan diri lantaran penyerangan kian brutal. Polisi memastikan tidak ada penyerangan ke aparat saat perkelahian 2 kelompok warga pecah. Dalam kasus ini, polisi baru mengamankan 1 orang tersangka. Jadi narasinya bukan habis apel lalu diserang, tidak ada. Itu sedang di dalam perkelahian antar warga. Polisi melerai ada di tengah, sehingga karena terjepit, akhirnya memang kita menyelamatkan diri. Setelah itu pasukan yang banyak itu menyekat di tengah. Jadi itu narasi yang benar. Jadi itu saya sudah jelaskan tadi ya, ini antar warga. Jadi bukan kepolisian dengan warga. 2 orang warga terkena sabetan senjata tajam dalam penyerangan ke permukiman di Jalan Bekasi Timur 4, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah kendaraan pun ikut rusak, bahkan diantaranya menjadi sasaran pembakaran. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.
Video sejumlah warga negara Indonesia yang diduga mengalami penyiksaan saat bekerja di perbatasan Myanmar kembali viral di media sosial. Mereka mengaku tertipu oleh sebuah agen penyalur tenaga kerja karena diiming-imingi gaji 10 juta rupiah per bulan. Saya WNI asal Jember, saya ditipu Pak sama jadi saya. Inilah video permintaan bantuan yang disampaikan oleh para WNI asal Jember, Jawa Timur melalui media sosial. Mereka diduga disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi selama bekerja di perbatasan Myanmar. Sejumlah WNI ini diduga tertipu dengan diiming-imingi gaji besar oleh sebuah agen penyalur tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui Facebook. Mereka yang sebelumnya dijanjikan akan bekerja di perusahaan Thailand justru digiring dan bekerja di perbatasan Myanmar. Menanggapi video yang viral tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember langsung melakukan sejumlah upaya dengan berkoordinasi ke organisasi buruh migran hingga KBRI di Myanmar. Para buruh migran itu juga diduga berangkat ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang semestinya. Dengan BP2MI dan juga teman-teman kita Migran Care untuk melakukan penelusuran hal tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kita secara horizontal ke kecamatan atau wilayah yang terdekat. Kita menunjukkan anggota kita untuk penelusuran sampai ke rumah mereka. Kasus penyiksaan terhadap para TKI yang bekerja di perbatasan Myanmar belakangan ini kerap terjadi. Sebelumnya pada 7 Mei lalu, pemerintah Indonesia berhasil membebaskan sebanyak 20 WNI yang diduga menjadi korban perdagangan manusia di wilayah konflik di Myanmar. Mereka dibebaskan melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari petugas imigrasi yang melakukan razia warga negara asing atau WNA bermasalah. Ya, beberapa orang bahkan bersembunyi di balkon apartemen dengan harapan agar tidak diperiksa oleh petugas. Wah, ada nih. Aduh. Ngumpet. Ngumpet. Yuk, paspor. Sidon. Pria berkewarganegaraan asing ini bersembunyi di balkon unit apartemen ketika petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara memeriksa sebuah apartemen di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pria itu menghindari pemeriksaan kelengkapan dokumen keimigrasian. Tak hanya pria tadi, seorang warga negara asing lainnya juga bersembunyi di kolong tempat tidur agar lolos dari pemeriksaan. Namun keberadaannya diketahui petugas. Nah, why? Sini kamu. Dalam razia warga negara asing bermasalah yang dibantu TNI dan Polri, dijaring puluhan warga negara asal Afrika yang kedapatan tidak lengkap dokumennya. Kami mengamankan 35 warga negara asing yang diduga adalah warga negara Afrika. 10 orang diantaranya dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami seluruhnya overstay atau tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang dimilikinya. Sedangkan 25 orang diantaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan namun diduga kuat seluruhnya overstay atau tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang dimilikinya. Sementara itu, petugas imigrasi kelas non TPI Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang juga melakukan razia di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat untuk mencari warga negara asing yang bermasalah. Dari tempat tersebut, diamankan 16 warga negara Ghana yang memiliki paspor dan surat izin tinggal sementara yang sudah habis masa berlakunya. Dan seorang warga Ghana yang memiliki visa izin tinggal sebagai investor. Namun setelah ditelusuri, ternyata fiktif atau tidak memiliki perusahaan sama sekali. Rencananya WNA yang bermasalah akan proses lebih lanjut. Sanksi terberat nantinya mereka yang melanggar akan dilakukan deportasi ke negara asalnya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, pemirsa, seorang pengemudi ojek daring di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat diduga menjadi korban hipnotis. Ya, korban dengan mudah memberikan motornya kepada pelaku setelah diberi air minum. Pria bertubuh gempal ini tiba-tiba memberikan satu botol air minum kemasan kepada seorang pengemudi ojek daring di Jalan Johar Baru Utara 1, Jakarta Pusat. Setelah meminum air dari botol kemasan sembari menelpon, pria bertopi ini dengan mudah membawa motor korban. Diketahui, pelaku yang merupakan penumpang ojek meminta diturunkan di lokasi dengan dalih bahwa rumahnya berada di dalam gang. Setelah keluar dari gang, pelaku tiba-tiba memberi air minum kemasan kepada korban dan langsung membawa motornya. Lalu keluar memberi minuman kepada ojol. Setelah itu ojol memberikan motornya. Lalu dia menunggu di sini sampai berjam-jam.
Kalau menurut saya sih pelaku hipnotis ya. Karena pada saat saya tegur, saya tanyakan, beliau seperti linglung dan lupa ingatan. Warga sekitar yang merasa iba kemudian langsung membantu korban untuk melaporkan kasus tersebut ke Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Niat membuang sampah seorang warga sebuah perumahan di Kota Tangerang justru terpaksa meminta bantuan petugas damkar karena tangannya tertancap ke ujung pagar rumahnya. Ya, petugas terpaksa memotong besi pagar guna memudahkan proses evakuasi. Evakuasi tangan seorang ibu muda yang tertancap di pagar dilakukan petugas damkar dengan hati-hati. Petugas bahkan terpaksa memotong besi pagar guna mempermudah proses evakuasi. Kejadian naas ini bermula saat korban hendak membuang sampah ke tempat sampah yang berada di luar pagar rumahnya dengan menaiki sebuah kursi. Namun tiba-tiba salah satu kaki kursi patah hingga korban terjatuh dan menyebabkan telapak tangan kanan korban tertancap pagar. Keluarga yang mengetahui kejadian ini pun segera berusaha memberikan pertolongan pertama dan menghubungi petugas damkar dan tim dokter dari puskesmas untuk mendampingi korban saat proses evakuasi. Telapaknya itu kena pagar, jadi kita langsung dari tim rescue meluncur ke lokasi ke Duta Bintaro. Kemudian kita adakan pemotongan kurang lebih setengah jam untuk pemotongan. Dari tim dokter juga RSUD merapat untuk suntik baal itu. Setelah itu korban dibawa ke rumah sakit. Pagar berhasil dipotong setelah 1 jam pengerjaan. Korban pun segera dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans guna mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Syahbudi Atar melaporkan. Pemirsa, perselisihan antara sepupu karena akses rumah di tembok di Tuban, Jawa Timur akhirnya berakhir damai. Nah, tembok yang dibangun hampir 2 meter itu lalu dibongkar sebagian. Dengan disaksikan oleh camat, kepolisian, dan Ramil dan pihak desa, 2 perempuan yang merupakan antar sepupu bertetangga di Desa Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini akhirnya sepakat berdamai. Senyum damai pun terlihat dari keduanya saat diminta bergandengan tangan saling memaafkan. Ya, tembok yang dibangun Nutri di depan rumah Tina akhirnya dibongkar sebagian untuk akses jalan. Tina juga rencananya akan mengubah posisi ruang tamu yang awalnya berhadapan ke rumah sepupunya, Nutri, akan diubah menghadap ke barat. Keduanya juga diminta menjaga kerukunan dan komitmen kesepakatan berdamai. Yang kemarin sudah selesai, semua kembali damai ke depan, insya Allah akan berjalan sebagaimana mestinya hidup bermasyarakat yang baik. Pak, apabila ada yang melanggar kesepakatan gimana? Jika ada yang melanggar kesepakatan, otomatis nanti Pak Kapolsek, Pak dan Ramil akan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya kisah perselisihan antar sepupu Nutri dengan Tina ramai di media sosial. Nutri membangun pagar tembok setinggi hampir 2 meter hingga menutupi rumah Tina. Perkara keluarga ini dipicu soal jemuran yang diletakkan Nutri saat Tina punya hajat. Oleh anak Tina, jemuran dipindah ke tempat lain tanpa izin hingga mengundang amarah Nutri. Nutri yang memiliki tanah warisan orang tuanya merasa berhak untuk membangun tembok tersebut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Puluhan warga di Dusun Nguncup, Ponorogo, Jawa Timur memilih meninggalkan rumahnya yang retak. Ya, selain itu akibat intensitas hujan yang tinggi, belasan rumah di Bulukumba, Sulawesi Selatan rusak akibat tanah yang ambles hingga sedalam 4 meter. Bencana alam berupa tanah retak dan longsor melanda Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu kemarin. Musibah terjadi usai kawasan tersebut diguyur hujan deras selama 10 jam. Akibatnya, 14 rumah warga Desa Borong mengalami keretakan parah, bahkan nyaris ambruk. Sementara 2 rumah di Desa Botangga tertimpa longsor. Sejumlah ruas jalan juga retak cukup parah. 2 jembatan yang menghubungkan antar desa ambles dan tertimbun tanah. Akibatnya, ratusan warga terisolasi.
Tim BPBD Bulukumba dan relawan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Pertama itu di Desa Borong, di Dusun Sapang, terjadi gerakan tanah yang menyebabkan 14 rumah yang retak-retak. Meski tidak menelan korban jiwa maupun luka-luka, BPBD mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, apalagi dengan intensitas hujan yang terus meningkat di wilayah itu. Sementara, puluhan warga di Dusun Nguncup, Desa Bekiring, Ponorogo, Jawa Timur memilih meninggalkan rumahnya. Belasan rumah kosong karena retakan tanah di bawahnya. Dari belasan rumah ada 3 yang kondisinya parah. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2017 silam. Akibatnya, 36 orang mengungsi di tenda yang dibangun sekitar 200 meter dari lokasi. Adanya seperti ini, Mas, yang sangat mengkhawatirkan, apalagi cuaca sedang Mas? Ini cuaca sedang panas kan. Masalahnya rumah-rumah yang sudah retak itu malah semakin Mas, menakutkan lah suara-suara ini, Mas. Walaupun nggak hujan tuh masih ada gerakan atau gimana? Masih ada, Mas. Masih ada gerakan. Masih ada gerakan. Meski mengungsi, warga masih beraktivitas, seperti mencari pakan dan memberi pakan ternak di sekitar lokasi. Tim Liputan melaporkan. Cuma tetap. Ya, pemirsa, berkas perkara penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kedua tersangka itu pun akan segera disidang. Berarti sekarang siap menjalani proses hukum, Mas? Iya, saya jalanin aja. Iya, siap menjalani proses hukum. Itulah ucapan yang dilontarkan Mario Dandi Satrio usai diperiksa sebagai saksi atas kasus penerimaan gratifikasi dan TPPU yang dilakukan ayahnya Rafael Aluntri Sambodo oleh penyidik KPK di Polda Metro Jaya. Setelah 3 bulan ditahan, tersangka kasus dugaan penganiayaan berat terhadap dia tersebut kini segera disidang. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rabu sore menyatakan berkas perkara penganiayaan berat yang diduga dilakukan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas telah dinyatakan lengkap atau P21. Setelah kami teliti sesuai dengan jangka waktu di dalam KUHP, kami sudah kembalikan dan kemudian telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21. Selain pasal penganiayaan berat yang direncanakan, kedua tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio, ke-1, kriminal pasal 355 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan berkoordinasi terlebih dulu dengan penyidik terkait pelimpahan tersangka dan barang bukti sebelum sidang digelar. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Iring-iringan bus yang membawa rombongan jemaah calon haji asal Pamekasan terlibat tabrakan beruntun di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, karena tidak ada korban, bus tetap melanjutkan perjalanan mengantarkan para jemaah menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Jemaah Pamekasan, mere beruntun. Iring-iringan bus yang membawa rombongan calon jemaah haji asal Pamekasan menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya ini terhenti di Jalan Raya Tanah Merah Bangkalan usai terlibat tabrakan beruntun pada Rabu sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun bagian depan bus rusak parah dan kaca depan juga retak. Tapi korban tidak ada, nihil. Selamat. Kejadian berawal saat bus yang paling depan berhenti mendadak dan mengakibatkan sejumlah bus lain yang di belakangnya juga ikut berhenti hingga tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Saat kejadian ada 6 bus berjalan beriringan. Diduga sopir bus yang berada paling belakang tak mampu mengendalikan laju bus saat bus di depannya berhenti mendadak. Karena tidak ada korban jiwa dan mesin bus tak terganggu, rombongan calon jemaah haji itu memutuskan melanjutkan perjalanan menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Dan karena tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material, selanjutnya kendaraan atau bus tersebut melanjutkan perjalanannya ke Surabaya. Berarti kecelakaannya melibatkan kendaraan satu rombongan itu, Pak? Betul. Tidak melibatkan kendaraan di luar rombongan? Betul, tidak melibatkan kendaraan lain di luar rombongan. Namun satu di antara bus itu memisahkan diri dari rombongan lantaran seorang jemaah di dalam bus itu mengalami sakit.
Petugas langsung menjemput dan membawanya ke RSUD Sampang untuk mendapatkan penanganan medis. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Isak tangis mewarnai perpisahan jemaah calon haji dengan anggota keluarganya di gerbang asrama haji di Surabaya, Jawa Timur. Menteri Agama telah menyiapkan strategi fast track bagi jemaah calon haji agar tak ada lagi proses pemeriksaan imigrasi setibanya di Tanah Suci. Gerbang depan pintu masuk asrama haji Sukolilo Embarkasi Surabaya berubah menjadi tempat isak tangis perpisahan calon jemaah haji dan keluarganya yang mengantar. Sampai di batas gerbang ini pihak keluarga tak diperbolehkan masuk ke dalam asrama. Lagi nunggu saudara, Mas. Saudara ya? Iya. Yang naik gaji? Iya, Ini sama siapa aja? Sama banyak, sama satu desa. Satu desa? Iya, satu desa. Nganter ya? Emang iya, sengaja nganter dari... Ya, ini. Rabu siang, Menteri Agama dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter pertama Embarkasi Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Total sebanyak 2.400 calon jemaah haji yang diberangkatkan pada kloter pertama Embarkasi Jakarta. Menak menyebut kembali menerapkan layanan fast track keimigrasian bagi calon jemaah haji. Motong rantai imigrasi yang ada di Saudi. Jadi proses imigrasi dilakukan di sini, sehingga nanti jamaah ketika sampai di Saudi tinggal keluar saja dari bandara, tidak lagi melalui proses pemeriksaan imigrasi. Tentu ini akan sangat membantu karena jamaah tidak lagi harus mengantri di sana di tempat-tempat imigrasi itu. Dan tentu kami harus berterima kasih kepada inisiatif yang diambil oleh pemerintah Saudi dalam memberikan layanan Mekah Route ini atau fast track ini, dan mudah-mudahan ke depan bukan hanya di Jakarta, karena sekarang ini baru ada di Jakarta nih. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa usahakan ke tempat lain. Saya sudah komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi untuk bisa kemungkinan membuka fast track ini di tempat lain. Jumlah calon jemaah haji Indonesia yang berangkat tahun ini total mencapai 229.000 orang. Keberangkatan sejak 23 Mei hingga 22 Juni dan usai ibadah haji akan kembali ke tanah air mulai 4 Juli mendatang. Tim Liputan melaporkan. Sepanjang hari kemarin, 16 kloter jemaah calon haji asal Indonesia mulai berdatangan di Madinah, Arab Saudi. Ya, para jemaah mendapatkan sambutan hangat dari perwakilan pemerintah Arab Saudi. Lantunan selawat menyertai kedatangan jemaah calon haji asal Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Ini sekaligus menandai kedatangan pertama jemaah calon haji asal Indonesia. Kloter pertama ini terdiri dari 390 jemaah asal DKI Jakarta yang berangkat dengan mekanisme fast track, yakni proses keimigrasian telah dilaksanakan di tempat keberangkatan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Abdurrahman Bejawi menyambut kedatangan jemaah. Ia didampingi Ketua Petugas Penyelenggara Haji Indonesia Subhan Khalid dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Secara keseluruhan ada 6.000-an jemaah asal Indonesia dari 16 kloter yang datang di hari pertama. Alhamdulillah prosesnya ya relatif lancar, meskipun teman-teman sebenarnya baru mencari pola yang paling pas untuk bagaimana supaya proses penerimaan dan juga penempatan jemaah sama dan pengelolaan bagasinya itu bisa lebih cepat. Karena ini baru pertama, tapi terhitung bagus lah ya. Bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya. Di antara para jemaah ratusan orang merupakan lansia. Bahkan ada yang membutuhkan pendampingan khusus. Kita juga berkomunikasi dengan teman-teman EMT, komunikasi juga dengan teman kesehatan. Ada memang beberapa jamaah yang memang mereka perlu perhatian khusus dengan kursi roda, dan juga kemudian juga perlu dukungan dan bantuan dari para petugas. Para jemaah berada di Madinah selama 8 hari sebelum mereka bergerak menuju kota Makkah. Secara umum, kedatangan jemaah calon haji Indonesia di hari pertama di Madinah berlangsung lancar. Bahkan para tamu Allah ini mendapatkan sambutan yang cukup hangat di Madinah. Hingga sepekan ke depan, para jemaah calon haji Indonesia akan terus berdatangan di Madinah. Anton Bahtiar Rifai melaporkan dari Madinah, Arab Saudi.
Ya, pemirsa, takut dihakimi warga, seorang maling ponsel nekat menceburkan diri ke Kali Ancol, Jakarta Utara. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya bersama Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana, dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hampir menjadi bulan-bulanan warga saat kedapatan menyekap anggota keluarganya. Pelaku juga diduga mencoba membunuh anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Evakuasi pria berinisial MT berusia 42 tahun dari rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung tegang. MT hampir menjadi sasaran amukan warga yang kesal karena perbuatannya menyekap anggota keluarga dan mencoba membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 4 bulan. Kasihan ini, nenek-nenek terpaksa dimungsikan. Dalam video amatir lainnya terlihat pula seorang polisi dibantu warga mengevakuasi wanita parubaya dari lantai 2 rumah lokasi penyekapan. Penyekapan yang dilakukan MT terungkap setelah seorang warga yang sedang melintas mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam ruko di Jalan Raya Baruga Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu siang. Diduga pelaku penyekapan mengalami depresi usai di PHK dari tempat kerjanya di salah satu lembaga administrasi negara di Makassar. Pelaku diamankan karena dengan taktik dan strategi yang dilakukan anggota kami, akhirnya sebagian anggota kami membujuk, sebagian memancing untuk dia keluar. Akhirnya dengan sigap anggota kami merebut anaknya dan yang bersangkutan anggota kami melumpuhkan sehingga dapat diamankan. Bawa ke Polsek sekarang. Tapi untuk riwayatnya Pak, memang ada mengalami orang ODGJ atau baru memang? Kalau saya lihat ya mungkin baru stres ya, karena baru katanya dipecat dari pekerjaannya. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pelaku telah diamankan di Polsek Manggala dengan barang bukti, senjata tajam dan balok kayu. Sementara bayi berusia 4 bulan anak pelaku telah dirawat pihak keluarga lainnya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sempat 2 hari hilang, wanita yang menjadi korban perampokan dan penculikan di Tulang Bawang, Lampung ditemukan tewas. Pelaku membuang jasad korban di rawa, sementara mobil korban ada di belakang pasar. Jasad Warsi, wanita berusia 41 tahun warga Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung, yang merupakan korban perampokan dan penculikan, ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rawa yang berjarak sekitar 5 meter dari rumahnya. Korban ditemukan seorang pemancing yang kemudian dilaporkan kepada polisi. Ya, kalau bau udah mulai bau, tapi belum terlalu bau, belum kayak gini, belum banyak lalat kayak gini belum. Sempet buka itu enggak? Enggak sempat. Enggak sempat, enggak nengok, enggak apa, pokoknya ya cuma tahu ada kundukan itu, rumput-rumput itu ya udah. Dari hasil visum di lokasi, korban diduga sudah tewas lebih dari 24 jam. Polisi menduga korban tewas dibunuh di hari yang sama saat ia diculik. Ciri-ciri pada mayat sinkron dengan apa yang menjadi keterangan daripada saksi di tempat kejadian perkara. Namun saat ini masih kita lakukan pendalaman dan melakukan identifikasi melalui inafis dan visum et repertum dari pihak kedokteran forensik. Kejadian perampokan yang disertai penculikan terhadap Warsi itu terjadi pada Senin dini hari lalu. Pelaku menggasak mobil korban dan menculiknya saat suami korban sedang menjalankan sholat subuh di masjid. Suami korban terkejut mendapati kondisi rumah yang berantakan, meski tidak ada barang berharga yang hilang. Mobil korban ditemukan terlebih dahulu di belakang pasar unit 2 Tulang Bawang pada hari yang sama dengan kejadian, sementara Warsi tidak ditemukan hingga Rabu pagi. Pelaku pun kini dalam kejaran petugas. Dugaan perampokan disertai penculikan ini ditangani Polres Tulang Bawang. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah orang mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka yang diduga menjadi korban mutilasi. Sementara itu, polisi telah mengungkap identitas potongan tubuh manusia. Korban adalah Rahmadi, warga Keprabon, Solo, Jawa Tengah. Misteri penemuan potongan tubuh manusia di Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah akhirnya terkuak.
Polisi memastikan identitas jenazah yang diduga korban mutilasi merupakan R atau Rahmadi, warga Keprabon, Solo, Jawa Tengah. Tim forensik Polda Jateng sebelumnya sudah mencocokkan data korban dengan database Inavis. Bahkan polisi telah mengkonfirmasi dengan pihak keluarga, diantaranya ada kecocokan dengan tato di tubuh korban. Sudah muncul identitas berdasarkan hasil dari sidik jari. Jadi dari hasil sidik jari itu dari tingkat kecocokannya mengarah kepada salah satu warga di Surakarta berinisial R yang kemarin kita sempat konfirmasi ke keluarganya. Jadi ke keluarganya, ke saudaranya. Data-data kami mengkonfirmasi adalah mengenai ciri-ciri seperti yang sebelumnya kami sampaikan. Utamanya adalah tanda tato. Polisi juga segera meminta keterangan dari keluarga dan rekan-rekan korban. Bahkan seorang pria berusia 78 tahun bersama kerabatnya melaporkan kehilangan putranya ke Mapolsek Grogol pada Rabu malam. Selama 2 jam, mereka menjalani pemeriksaan polisi untuk memastikan kesesuaian ciri-ciri fisik jenazah dengan keterangan keluarga. Kepolisian juga masih membuka layanan aduan dari masyarakat bila ada anggota keluarganya yang hilang untuk segera menjalani tes DNA. Polisi juga menemukan bercak darah di salah satu jembatan di Desa Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Bercakan darah itu diduga menjadi tempat pembuangan awal beberapa potongan tubuh manusia yang ditemukan di aliran sungai Premulung. Maka kami juga kemarin sudah mengundang lapor Polda Jateng terkait dengan penemuan bercak darah di jembatan. Itu juga kami ambil sampel darahnya untuk dicocokkan apakah betul memang darah manusia, kemudian apakah betul cocok dengan darah yang kami duga sebagai korban ini. Sementara warga kampung Keprabon Wetan, Solo, tempat domisili Rahmadi, mengenal korban sebagai pribadi yang tertutup. Pria berusia 50 tahun itu telah lama meninggalkan kediaman orang tuanya. Ia kali terakhir kembali ke kampung halamannya saat akan mengambil bantuan sembako. Tanda itu kami tahu sejak dia masih remaja, ibaratnya ya udah digambar itu udah lama itu yang tanda di punggung itu. Kalau selama ini di kampung sini gimana Pak orangnya? Orangnya pendiam, jarang bergaul, ya ibaratnya ya kan jarang kesini juga. Temuan potongan tubuh manusia di sejumlah aliran sungai di Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah menghebohkan masyarakat. Tubuh korban yang terpotong menjadi 6 bagian, identitasnya mulai terungkap. Dan untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi masih mengembangkan penyelidikannya. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos air isi ulang yang jasadnya dimutilasi dan dicor dengan semen. Tersangka Husen memperagakan 102 adegan dalam reka ulang. Penyidik unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang bersama jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Semarang Rabu siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos air isi ulang Irwan Huta Galung yang jasadnya dimutilasi dan dicor dengan menggunakan semen. Rekonstruksi dilaksanakan di lokasi kejadian di Jalan Mula Warman Raya dengan tersangka Husen yang tak lain karyawan korban. Sebanyak 102 adegan diperagakan tersangka, mulai awal melakukan pembunuhan, melakukan mutilasi, hingga mengecor korban di samping toko air isi ulang. Sejumlah saksi dihadirkan dalam kegiatan itu, termasuk imam, pedagang angkringan yang berjualan di sebelah lokasi kejadian. Tidak ada temuan baru dalam proses rekonstruksi. Terkait tes kejiwaan tersangka, hingga kini masih sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut. Jadi untuk hasil tes kejiwaan saat ini sedang kita laksanakan. Kita sudah berkoordinasi dengan salah satu rumah sakit untuk melakukan tes kejiwaan. Namun demikian nanti akan ada proses observasi dari pihak rumah sakit, itu ada beberapa tahap. Jadi nanti cukup memakan waktu yang agak cukup lama. Nanti hasilnya akan kita sampaikan apabila sudah ada. Rekonstruksi bertujuan mencari kesesuaian barang bukti dan pemeriksaan penyidik dengan kondisi sebenarnya. Terlihat perbuatan sementara sih dari hasil rekonstruksi terlihatnya kan pembunuhannya berencana ya. Jadi mungkin pasalnya juga untuk sementara mungkin kita pasang 340. Kasus pembunuhan bos air isi ulang Irwan Huta Galung sempat menggemparkan warga kota Semarang. Tak hanya dibunuh, tersangka juga melakukan mutilasi dan menyemen tubuh korban di lokasi usahanya. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, takut dihakimi warga. Seorang maling ponsel ini nekat menceburkan diri ke Kali Ancol, Jakarta Utara.
Tapi setelah diselamatkan dari aliran kali, pelaku justru menjadi bulan-bulanan kemarahan warga hingga babak belur. Nih maling HP nih lagi disambitin nih, maling rumah warga nih. Pelaku pencurian ponsel yang takut dihakimi warga ini akhirnya menceburkan diri ke Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Warga yang terus mengejar langsung mengepung di pinggiran kali hingga berhasil menangkapnya. Petugas bahkan sempat kewalahan mengamankan pelaku karena begitu banyak massa yang ingin menghakiminya. Insiden pencurian ponsel ini terjadi saat pelaku mencoba memasuki sebuah rumah warga yang tengah ditinggal penghuninya di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksinya kepergok pemilik rumah yang baru tiba hingga mengundang perhatian warga. Tadi informasi awal yang kita terima mencuri di rumah yang kosong. Kemudian korban pulang kemudian melihat si pelaku itu. Lagi ngangkat barang, Bang? Iya. Terus dia lari kabur, kecebur? Lari kabur oleh kejar massa, terus kecebur di Kali Ancol sini. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Seorang pria yang diduga mencabuli remaja putri di Bandar Lampung, diringkus polisi. Korban diiming-imingi akan diberikan uang supaya mau menuruti kemauan bejat tersangka. Pemuda ini tidak berkutik saat ditangkap polisi di depan indekosnya di Langkapura, Bandar Lampung, pada Rabu dini hari. Ia ditangkap karena diduga mencabuli seorang remaja putri berusia 16 tahun. Awalnya tersangka dan korban berkenalan melalui media sosial. Setelah bertemu, tersangka mengiming-imingi akan memberikan uang dan menikahi korban jika mau menuruti nafsu bejatnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ini akan menikahi anak-anak tersebut, akan memberikan sukmat uang dan memberikan kepastian lah kehidupan dari si anak tersebut. Seorang ibu muda di Keramat Jati, Jakarta Timur tega membuang bayi yang baru dilahirkannya di tempat penampungan sampah. Warga yang mendengar suara tangisan bayi langsung menyelamatkannya. Wanita muda berinisial AZ harus berurusan panjang dengan polisi karena diduga membuang janinnya di Keramat Jati, Jakarta Timur Rabu pagi. Dari rekaman CCTV, AZ terlihat berjalan kaki membawa plastik hitam di tengah permukiman warga menuju tempat penampungan sampah untuk membuang buah hatinya yang baru saja dilahirkan. Bayi dibungkus dalam kantong plastik hitam dan dibuang begitu saja di tempat sampah, lalu AZ melarikan diri. Nyawa bayi terselamatkan setelah seorang warga yang berjalan kaki mendengar suara tangisan di tempat sampah. Ia terkejut saat melihat plastik hitam berisikan bayi jenis kelamin laki-laki dengan tali pusar masih menempel. Terus dia dengar anak bayi nangis, dia datang. Lihat sini, Pak. Ini ada bayi, ada bayi nangis ini. Terus dia lompat, dia buka kantong plastik, dia langsung ambil tuh bayinya. Suaranya di kantong plastik hitam itu. Bayi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara AZ yang ditangkap di rumahnya mengaku tega membuang buah hatinya karena takut dengan orang tua akibat hamil hasil hubungan di luar nikah. Ya mungkin takut sama orang tua kalau dia tahu-taunya hamil, melahirkan tanpa diketahui orang tua dengan pacarnya kan. Jadi dia takut, ya itulah hamil mungkin nekat jadinya kan kalut begitu lahiran. Makanya terlintas itu aja karena takut orang tua akhirnya dibuang ke bak sampah. Pelaku usianya sendiri itu dilakukan sendiri? Dilakukan sendiri di kamar mandi ya. Kasus bayi dibuang ini kini dilimpahkan dari Polsek Keramat Jati ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Isak tangis warga mewarnai proses evakuasi jasad seorang wanita yang ditemukan tewas di dalam sumur dalam kondisi tertelungkup. Fokus Pagi akan segera kembali bersama Utri Farza. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Pemirsa, 3 dari 4 komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor di Palembang, Sumatera Selatan diringkus. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba kabur.
Tahu kami nyari cari kami nih. Alik lain kami cari. Terduga pelaku pencurian sepeda motor ini tak berkutik saat digerebek ketika sedang tidur di kamar rumahnya di lorong Terusan, Kelurahan 5 Ulu, Palembang. Kepada polisi yang menangkapnya, ia mengaku mencuri sepeda motor bersama 3 orang rekannya. Sementara motor yang dicuri ditaruh di sebuah bengkel. Motor yang gerempang? Di bengkel, Pak. Di mana bengkel mana? Di bengkel Salendra. Masih di bengkel? Masih di bengkel, Pak. Dari pengakuan tersangka Alex, polisi berhasil meringkus terduga pelaku kedua bernama Haryanto alias Bandi di rumahnya. Ia sempat bersembunyi, namun usahanya itu sia-sia. Alhamdulillah. Terduga pelaku lainnya bernama Wahyu juga berhasil dibekuk. Kakinya terkena terjangan timah panas petugas karena mencoba kabur. Sementara seorang pelaku lainnya masih diburu. Komplotan spesialis curanmor itu mengincar sepeda motor warga yang sedang berbelanja di pasar. Pada saat korban sedang belanja, melihat ada motor di situ, pelaku menggunakan kunci T, merusak stangnya, langsung mengambil. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sepeda motor milik korban yang belum sempat dijual para tersangka. Ketiga tersangka terancam hukuman kurungan penjara selama 7 tahun. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sempat menyekap dan mengancam dengan senjata tajam serta senjata api, kawanan perampok spesialis minimarket di Karawang, Jawa Barat diringkus polisi. 1 orang tersangka terpaksa ditembak karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Aksi kawanan perampok spesialis minimarket di wilayah Kecamatan Jati Sasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini terekam kamera pengawas. Kejadian ini berlangsung saat karyawan hendak menutup minimarket. Tiba-tiba saja, menggunakan senjata api dan senjata tajam, para tersangka mengancam karyawan toko untuk menunjukkan berangkas berisi uang dan kemudian disekap di dalam gudang. Petugas yang mendapat laporan dari warga pun segera bergerak dan berusaha mengamankan para tersangka. Naas, karena sempat melawan petugas, salah satu tersangka terpaksa diberi tindakan tegas terukur. Pada saat itu masih menyimpan adanya senjata api, barang yang menyerupai senjata api, dan sempat melakukan perlawanan petugas dengan menggunakan senjata api tersebut, dan akhirnya terpaksa kami melakukan tindakan tegas terukur, melakukan tembakan kepada pelaku karena sudah mulai mengancam petugas dan mengakibatkan pelaku 1 orang meninggal dunia. Dari 4 tersangka perampokan, 1 tersangka lainnya melarikan diri dan kini dalam buruan petugas. Diketahui, para tersangka memang merupakan perampok spesialis minimarket dan sudah 2 kali melakukan aksinya. Polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan tersangka yang diringkus dan kesaksian 3 korban yang merupakan karyawan minimarket. Syamsun Nursam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Diduga tertipu karena tergiur gaji Rp1 juta per hari untuk bekerja di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. 1 keluarga di Bengkulu menghilang. Sejak kepergiannya 2 pekan lalu hingga saat ini tidak ada kabar berita. Inilah kediaman pasangan suami istri Muhammad Ali Sadikin dan Anggi Oktavia di Kecamatan Kepahiang, Bengkulu. Pak Sutri ini diduga menjadi korban penipuan bekerja dengan gaji Rp1 juta per hari di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Keluarganya khawatir sebab usai pergi 2 pekan silam, Pak Sutri yang sudah dikaruniai 2 anak balita itu tak memberikan kabar. Bahkan nomor telepon keduanya sudah tidak bisa dihubungi. Keluarga berharap Pak Sutri beserta 2 anaknya bisa kembali pulang dengan selamat ke Kepahiang. Anak kita balik ke Siko. Balik lagi ke sini? Iya, balik lagi ke Siko, Pak. Iya, Bu. Jangan ngapa-ngapa. Iya, Bu. Kendak akunya balik sampai utuh, Pak. Seorang wanita di Magelang, Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam sumur. Sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, korban sempat dicari keluarganya. Isak tangis warga Dusun Jengkling, Desa Banjarharjo, Magelang mewarnai proses evakuasi jasad seorang wanita yang ditemukan tewas di dalam sumur dalam kondisi tertelungkup. Saat dilakukan pengusutan identitas oleh petugas, korban merupakan warga setempat bernama Romdona yang sebelumnya hilang dan dicari keluarganya. Diduga korban terjatuh dan tenggelam di sumur bekas galian batu bata yang tak diberi pembatas. Untuk evakuasinya kurang lebih 30 menit. Karena memang kita informasikan dulu semua terpasang dengan
safety, agar berisiko terhadap kesemuanya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dipastikan meninggalnya korban lantaran kecelakaan. Jasad korban langsung diserahkan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Wahidiono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Seorang pelajar di Lumajang, Jawa Timur tewas akibat menabrak mobil penumpang umum yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi ketika korban hendak mendahului kendaraan di depannya. Petugas Satlantas Polres Lumajang memeriksa kendaraan yang rusak akibat terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Lempeni, Lumajang, Jawa Timur, Rabu sore. Kecelakaan itu mengakibatkan seorang pelajar SMA Negeri Tempeh tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika korban yang pulang sekolah mengendarai sepeda motor dari arah kota menuju Pasirian. Setiba di lokasi kejadian, pelajar itu menyalip kendaraan di depannya, namun di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju mobil penumpang umum sehingga terjadi tabrakan. Kuatnya benturan membuat korban terluka parah dan meninggal dunia. Sepedanya nyalip truk. Akhirnya bisa menghindar. Tapi udah menghindar ngiri gitu ya? Udah menghindar, masih tabrak ngikutin mobil saya. Akhirnya tabrakan terjadi ya? Kedua kendaraan itu kemudian dibawa ke unit laka Satlantas Polres Lumajang. Jadi ada kecelakaan di Jalan Tempeh Lempeni, tepatnya yang mengakibatkan satu pelajar meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, harga daging ayam di Pasar Selipi, Jakarta Barat terus merangkak naik. Kondisi serupa juga terjadi di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Tangerang. Mahalnya harga ayam membuat sebagian warga beralih membeli tulang dan ceker ayam. Lonjakan harga ayam potong di Pasar Selipi, Jakarta Barat masih terus terjadi. Dari sebelumnya Rp45.000 kini telah menembus angka Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan para penjual karena daya beli masyarakat terhadap ayam potong semakin menurun. Para pedagang yang biasa menjual 250 ekor per hari kini hanya mampu menjual sekitar 150 ekor per harinya. Menurun banyak, soalnya banyak yang pada ngurangin budgetnya. Pengambilan biasa 10 jadi 5, ya separuh. Kondisi serupa juga terjadi di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Tangerang, Banten sejak sepekan terakhir. Harga daging ayam naik Rp7.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Imbas tingginya harga daging ayam membuat sebagian warga terpaksa harus beralih membeli tulang dan ceker ayam yang harganya lebih murah. Saya beli ceker sama kepala. Terus Ibu maunya gimana Bu, mau pemerintah? Maunya tolong dimurahin lah, gitu. Kasihan yang belanja. Sementara itu kenaikan harga ayam potong yang terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diduga akibat lonjakan harga pakan ternak sejak 3 pekan terakhir. Bahkan sejumlah peternak terpaksa harus menutup usahanya karena biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk membeli pakan ayam sudah tidak seimbang dengan hasil produksi. Tim Liputan melaporkan. Harga telur yang terus meroket sejak 2 pekan terakhir membuat pedagang kecil di Pandeglang, Banten memilih membeli telur ayam yang retak untuk memenuhi kebutuhan dagangan. Sementara di Depok, Jawa Barat, omset pedagang telur menurun karena kenaikan harga telur. Harga telur ayam yang dijual pada pedagang di Pasar Agung, Sukmajaya, Depok sudah mencapai Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam terjadi usai hari Lebaran. Harga telur ayam yang mengalami kenaikan dikeluhkan konsumen. Sementara pedagang telur omsetnya menurun karena warga tidak lagi membeli telur. Sementara itu, sejak harga telur ayam naik drastis, banyak warga dan pedagang kecil di Kabupaten Pandeglang, Banten membeli telur ayam retak atau pecah dengan harga relatif murah, yakni dijual dengan harga Rp1.000 per butir. Pedagang kewalahan dengan kenaikan harga telur yang mengakibatkan omset penjualannya menurun. Mereka berharap harga telur ayam kembali normal.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 2 tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Kedua tersangka adalah Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya Beton Dadan Triyudianto. Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pagi. Hasbi memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tak lama berselang, mantan Komisaris Independen Wijaya Karya Beton Dadan Triyudianto juga memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya KPK mengungkap adanya dugaan aliran uang sebesar 11,2 miliar rupiah ke Dadan dan Hasbi terkait pengurusan perkara atas nama BGS selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras di kementeriannya. Risma mengatakan kasus itu terjadi tahun 2020 silam pada masa jabatan menteri sebelumnya. Gerbang utama Gedung Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat Selasa sore dijaga ketat petugas keamanan. Tak ada satupun termasuk awak media yang diizinkan masuk saat penggeledahan dilakukan penyidik KPK. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021. Dalam penggeledahan selama 8 jam itu penyidik membawa sejumlah berkas, ponsel, dan laptop. Dalam jumpa pers di Jakarta Rabu pagi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tidak tahu menahu soal kasus itu. Karena dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat terjadi sebelum ia menjabat Menteri Sosial. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Pasca penggeledahan, KPK belum menetapkan satupun tersangka dan pasal yang diterapkan. Penyidik KPK masih mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah dimiliki. KPK saat ini masih terus melakukan proses penyidikan perkara dimaksud dan pada saatnya nanti kami pasti akan sampaikan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap termasuk pasal-pasal yang diterapkan. Buntut kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras tersebut, sejumlah pejabat Kemensos yang diduga terlibat telah dimutasi. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi agenda penting untuk menyejukkan suasana jelang pemilu Presiden 2024. Sementara baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memeriksa perbaikan jalan rusak yang sempat menghebohkan jagat maya di wilayah Batang, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo Rabu siang memeriksa ruas jalan di Desa Wonokerto, Kabupaten Batang yang baru selesai diperbaiki. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan antara Kecamatan Bandar dan Kulis Kabupaten Batang terus dikebut pengerjaannya selama 2 bulan dengan anggaran mencapai 4 miliar rupiah. Gubernur yang juga bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini meminta maaf kepada masyarakat karena sebelumnya kondisi jalan rusak parah hingga menghambat kegiatan warga. Gubernur juga sempat menegur warga yang memviralkan jalan rusak tersebut di media sosial. Ganjar menegaskan warga bisa langsung melaporkannya ke gubernur melalui aplikasi Lapor Gubernur dan juga media sosial pribadinya. Sampai lapor sopo. Aja di media lapor. Lapor ada bupati, ada kades, ada camat, sampaikan Pak Camat. Berarti bicaranya gimana? Jadi nanti publik masyarakat akan tahu gimana cara mereka melapor. Moses nganggo kaos kaya ngene ora iso lapor ya. Sementara rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga baca pres Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi agenda penting.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, pertemuan kedua tokoh selain silaturahmi juga untuk menunjukkan suasana jelang pemilu presiden 2024. Kunchoro Wijayanto dan Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah dan Jakarta. Kericuhan terjadi saat petugas menangkap pelaku pencurian sepeda motor di kediamannya. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Dan saya Dani Maulana. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, seorang pelaku pencurian motor dibekuk tim Reskrim Polrestabes Palembang. Saat beraksi tersangka dibantu dua rekannya yang kini masih buron. Kericuhan terjadi saat petugas reskrim dari unit pidana umum Polrestabes Palembang menangkap pelaku pencurian sepeda motor di kediamannya. Pelaku yang panik dengan kedatangan petugas berusaha menolak saat diamankan. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti sebuah kunci letter T di rumahnya. Pria berusia 30 tahun itu merupakan pelaku spesialis pencurian sepeda motor di sejumlah minimarket di kota Palembang. Saat beraksi, tersangka kerap dibantu oleh dua rekannya yang kini masih buron. Berhasil menangkap satu pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus mengambil motor, merusak kunci stang dengan letter T, spesialis. Tersangka ditangkap setelah aksi terakhirnya di sebuah minimarket di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang, terekam kamera pengawas. Polisi kini masih memburu dua rekan tersangka yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lapangan hijau, pemirsa, menjelang laga uji coba melawan Bali United. Latihan fisik dan penerapan strategi terus digencarkan oleh pelatih Persebaya, Aji Santoso. Tim Bajul Ijo berambisi memetik kemenangan pada laga itu demi memberi kado manis di hari jadi Kota Surabaya. Persiapan matang terus dilakukan Persebaya Surabaya jelang laga persahabatan kontra Bali United. Tim pelatih Bajul Ijo masih berupaya meracik komposisi terbaik skuad yang akan berlaga nanti. Pasalnya, laga tersebut merupakan pertandingan debut bagi 9 pemain yang baru bergabung di Persebaya. Maka pelatih Aji Santoso memberi sinyal akan memainkan para pemain baru secara bergantian demi memudahkan proses adaptasi dan mengukur fisik pemain. Sebab pasca pertandingan uji coba melawan Bali United akan ada evaluasi. Meski hanya laga persahabatan, tim kebanggaan bonek itu tetap tak ingin kecolongan. Kemenangan wajib diraih demi memberi kado manis jelang hari ulang tahun Surabaya. Kita untuk merayakan ulang tahun Kota Surabaya, uji coba ya cukup bagus juga sih. Saya lihat juga nanti setelah beberapa hari latihan, saya juga kepingin lihat kondisi fisik pemain seperti apa. Yang kedua, adaptasi dengan cara main Persebaya, pemain-pemain sudah sejauh mana. Karena setelah pertandingan melawan Bali nanti pasti akan ada evaluasi bagaimana pemain bertahan, bagaimana kita menyerang, apakah mereka sudah memahami cara bermain saya, kalau sudah nanti bagaimana ditingkatkan seperti itu. Bali United bukanlah lawan yang mudah dikalahkan Persebaya. Di BRI Liga 1 musim lalu, Serdadu Tridatu berhasil menang di 2 pertemuan kontra The Green Force. Mampukah Persebaya membalas dendam pada laga nanti? Laga Persebaya Surabaya melawan Bali United dapat Anda saksikan live dan eksklusif di Indosiar, Minggu 28 Mei 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Tim nasional Indonesia dipastikan akan melakoni laga uji coba kontra juara dunia Argentina. Ya, duel bersejarah ini rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Publik sepak bola Indonesia akhirnya bisa menyaksikan sang juara dunia Argentina berlaga kontra Timnas Indonesia. Kepastian itu didapat setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama sejumlah perwakilan Asosiasi Sepak Bola Argentina mengumumkan laga FIFA Match Day antara Timnas Indonesia melawan Argentina pada Rabu siang di Jakarta.
Rencananya duel akbar itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Pertandingan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Laga Indonesia kontra Argentina menjadi pertemuan pertama antara kedua tim dan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, terutama membangkitkan gairah sepak bola nasional. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan, gitu ya. Sementara itu, PSSI juga menambah amunisi skuad Garuda dengan resmi memperkenalkan dua nama pemain naturalisasi, yakni Ivan Jenar dan Rafael Struijk. Keduanya telah mengambil sumpah di kantor Kemenkumham Jakarta pada hari Senin. Kehadiran keduanya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bermain timnas Indonesia ke level yang lebih baik. Di informasi berikutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Imam Sujarwo, memberikan apresiasi dan bonus kepada skuad Timnas Voli yang memberikan prestasi gemilang di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Ya, pada pesta olahraga 2 tahunan se-Asia Tenggara itu, Indonesia kembali jadi juara umum dengan torehan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Seremoni pemberian apresiasi kepada para atlet voli Indonesia yang berhasil torehkan prestasi di ajang SEA Games 2023 Kamboja dilakukan di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam acara ini juga sekaligus memperkenalkan pengurus pusat PBVSI masa bakti 2023-2027. Pada ajang SEA Games 2023 Kamboja, timnas Indonesia berhasil merebut 2 medali emas lewat voli indoor putra dan voli pantai putra. Sementara medali perak disumbangkan melalui nomor voli pantai putri dan tim voli indoor putri menorehkan medali perunggu. Selain para pemain, apresiasi juga diberikan kepada manajer dan pelatih tim nasional. Ya, yang pasti kita berharap voli Indonesia ini makin maju secara prestasi, karena kalau prestasi udah pasti maju ya, karena voli tidak pernah tidak membanggakan merah putih kita. Dan kita juga berharap dengan baiknya prestasi ini, dan kita lihat juga dari perspektif industri, voli Indonesia sudah makin maju. Prestasi yang ditorehkan timnas voli di ajang pesta olahraga terakbar se-Asia Tenggara ini membuat Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo bangga karena telah 3 kali sukses menjadi juara umum. Kita akan pertahankan ini, ke depan kita bisa berbicara di tingkat ASEAN gitu ya. Tingkat Asia Pasifik kita harus bisa berbicara, bahkan juga kita harapannya tidak sampai berdiri di situ, tapi kita bisa juga di kejuaraan tingkat dunia. Jadi ke depan tentu kita akan melakukan pembinaan para atlet yang konsisten, dan kita sudah membuat program bagaimana menuju ke Olimpiade. Setelah sukses di ajang SEA Games, PBVSI segera menyiapkan para atletnya untuk mengikuti sejumlah event-event internasional. Salah satunya ASEAN Volleyball Cup for Women di Gresik pada Juni mendatang, serta Asian Games 2023. Rusdi Maulana dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Robot terapi rehabilitasi yang terkenal di Asia Tenggara kini hadir di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Ya, robot ini dapat membantu memulihkan pasien yang memiliki riwayat pasca stroke hingga patah tulang. Ini adalah robot Lexo yang membantu pasien mengembalikan fungsi berjalan dan fungsi anggota gerak tungkai. Robot ini merupakan robot rehabilitasi terapis ekstremitas bawah. Kalau yang ini namanya Digo, robot rehabilitasi terapi ekstremitas atas yang dapat membantu pasien mengembalikan fungsi anggota gerak lengan yang sangat esensial dalam kegiatan sehari-hari. Kedua robot terapi rehabilitasi ini merupakan robot ternama di Asia Tenggara yang kini hadir di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Kehadiran robot ini sekaligus peluncuran unit Advanced Medical Rehabilitation. Tenaga manusia itu kan tidak bisa menyesuaikan. Tapi dengan alat ini kita bisa sesuaikan, diukur dari berat badannya, kemampuan dari ototnya, kemampuan fisiknya, sehingga kemajuannya itu bisa tercatat di monitor kemajuan
yang akan dicapai pada kunjungan berikutnya bisa terukur sehingga pasien itu bisa bermotivasi dan menambah gairah untuk kualitas hidupnya. Sementara itu untuk menggunakan layanan ini pasien cukup mengeluarkan biaya Rp1 juta satu sesinya. Harganya yang memang kita berikan itu sangat kompetitif sekali ya dengan teman-teman pesaing lainnya. Karena dengan teknologi yang baru ini kita bisa memberikan benefit yang lebih, value yang lebih tinggi dengan harga yang kurang lebih sama dengan pesaing-pesaing kami. Selanjutnya pihak rumah sakit membuka kesempatan untuk asuransi yang ingin melakukan kerjasama dengan memenuhi biaya pengobatan pasien yang ingin menggunakan layanan tersebut. Auriga Agustina dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dari Kerabat Kerja yang bertugas, saya Utri Farza dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.